Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thayyiba. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Summa ususun mu'allifat al-kitab Syekh Ibnu Athaillah Syakandari qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an wa ila silsilati thariqah syadili lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain. Ashabal fadilah ingkang kawula mulyaken para alim ulama, bini sepuh, tokoh masyarakat, asatid lan rencang-rencang ingkang sami rawuh wonten mriki majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang istiqomah di dalam melakukan perjalanan rohani kita, minimal di dalam memaksa diri kita untuk bercermin kepada hikmah para kekasih Allah, khususnya yaitu hikmah-hikmah yang diaturkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Syakandari qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an. Saya yakin, seyakin-yakinnya saya memiliki satu husnul yakin bahwasanya kita semua yang hadir di sini beserta teman-teman kita semua dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan difoto, dibukakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dititipkan kepada mata hatinya, yaitu matahari ma'rifatullah. Saya yakin, seyakin-yakinnya dengan husnul yakin sampean-sampean kabeh yang hadir pada malam hari ini diberikan rasa mahabbah yang sangat luar biasa dalam setiap keadaan. Anda semua adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu optimisme yang sangat luar biasa di dalam menjalani lika-liku kehidupan yang akan Anda jalani. Terlebih optimis di dalam menatap masa depan bersama Gusti Allah. Karena masa depannya manusia itu bukan satu hal yang orientasinya di dalam alam yang fana. Maka alangkah naifnya jika seseorang mengatakan masa depan adalah sesuatu yang terjadi 2, 3, 4, 5 tahun ke depan setelah ia hidup saat ini. Tetapi masa depan setiap manusia adalah bagaimana ia bisa bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan. Itu adalah masa depan yang sesungguhnya. Maka husnul yakin pula pada malam hari ini kita diberikan satu masa depan yang gilang gemilang, yang sangat cemerlang bersama Allah. Karena itu sudah merupakan janji daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang istiqomah di dalam mujalasah bersama para ulama, lebih-lebih terhadap hukama. Jadi proses kita malam ini adalah mujalasah kepada buah pemikiran, percik-percik pemikiran tasawuf daripada Syekh Ibnu Athaillah Syakandari, dan itulah yang akan menghantarkan kita pada gerbang keterbukaan. Futuh secara sempurna diberikan kepada kita, iman yang kamil mukamil, orang yang tidak akan diombang-ambingkan oleh keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan.
kita ini adalah orang-orang yang bisa menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap fenomena hidup dan kehidupan. Itulah orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang betul-betul tenggelam dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting. Saya seringkali mengatakan bahwasannya modal utama seorang manusia mengarungi bahtera kehidupan di dunia yang fana, yang tidak seberapa lama ini, satu, yaitu rasa husnudzon. Husnudzon ini pangkal segala-galanya, baik terkait dalam urusan manusia maupun dalam urusan ukhrawi. Husnudzon baca ya. Dari husnudzon ini seseorang itu telah mencapai yang namanya separuh keberhasilan. Separuh keberhasilan manusia dalam berbagai tindakan-tindakan sosial ketika ada di dunia, apakah yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang, apa yang berskala mikro maupun makro, itu ditentukan daripada yang namanya husnudzon. Dan husnudzon ini lahir dari satu bentuk yang namanya keyakinan, dan keyakinan itu terbit dari ufuk hati seseorang yang betul-betul dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya cahaya ma'rifah. Dan itu bisa kita capai dengan mujahadah dan nadroh, jangkungan daripada para kekasih Allah, termasuk diantaranya ketika kita bersimpuh kemudian menggoreskan hikmah-hikmah, mutiara-mutiara kehidupan yang telah dialami oleh Syekh Ibnu Athaillah Syakandari Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu. Syekh Ibnu Atha secara thariqah beliau adalah orang Syadziliyah. Tetapi karyanya menjadi sangat monumental karena semua kelompok-kelompok thariqah mutaakhirin di belakang itu semuanya mengacu pada hikmah-hikmah yang diuraikan secara cemerlang oleh Syekh Ibnu Athaillah Syakandari. Nah, ini orang akan memiliki yang namanya husnudzon jika ia mempunyai yang namanya keyakinan, dan keyakinan ini akan lahir dari hati yang betul-betul murni, yang di situ oleh Allah Subhanahu wa taala dititipkan yang namanya matahari ma'rifatullah. Makanya husnudzon ini kalau dalam bahasanya Sahibul Wahidiyah nggih menika Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an adalah merupakan salah satu thariqah sistem metode anak tangga seseorang itu saged usul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Metode tercepat seseorang sampai kepada Allah itu adalah senantiasa mengedepankan rasa husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Mas, terlalu tegang. Husnudzon termasuk di dalam membangun satu sistem muamalah, interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Husnudzon itu adalah salah satu cara bagaimana seorang manusia itu mampu secara harmoni membangun bahtera kehidupan antar sesama. Nah, ini husnudzon. Makanya husnudzon ini adalah nisfu, ya, separuh daripada keberhasilan seseorang dalam berbagai hal.
Kalau seorang itu sudah husnul yakin atau husnudzon, pasti akan sukses. Karena ana indadzoni abdi. Terusipun Gusti Allah dalam salah satu hadits qudsi, ana indadzoni abdi. Kula niki terusipun Gusti Allah napa penyonone kawula ingsun. Termasuk melakukan apa saja, termasuk Anda melatih ilmu hikmah, ilmu kanuragan, atau merintis satu karir, melakukan satu tindakan apapun saja, dan itu jika tanpa disertai rasa husnudzon, pasti yang ada hanya satu sifat putus asa dan keraguan-raguan. Contohnya wis kesusi wae khutbah ragu-ragu, iso ta enggak ta iso, apalanku iki apa, apakah nyandar. Pasti kalau sudah ragu-ragu terganggu secara psikologi, dan itu akan melahirkan satu fakta, karena imajinasi itu akan melahirkan satu kenyataan. Ya contohnya lagi, Anda menghadapi seseorang diajak berantem, lewis kalah tatak, kalah gedakan, pasti akan kalah. Lewis ragu-ragu aja wani-wani, tapi lainnya yakin ya aja wedi-wedi. Banyak seperti itu. Orang katakanlah berburu, nembak, termasuk para sniper itu kan ada sugesti yang lain daripada keyakinan akan sampai pada sasaran, sehingga dikatakan husnudzon sebagai buah daripada ma'rifatullah itu adalah merupakan satu piranti yang awal sebagai picu keberhasilan seseorang di dalam melakukan aktivitas, baik itu satu yang nuansanya duniawi, itu termasuk sugesti untuk diterima. Misalnya Anda melamar satu pekerjaan di satu instansi, melamar anak wong, ini kan masalah keyakinan saja. Sing sapane wong yakin tidak akan dikalahkan oleh keraguan-keraguan yang datang. Al yakin la yazalu syak, kan gitu guys bedanya. Ini mas pernah belajar tenaga dalam atau menghadirkan. Kalau ragu-ragu ya wis semuanya nggak akan terjadi. Makanya menata rasa husnudzon ini sangat penting, sebuah mula. Makanya dalam toriko itu dituntun ketika mau melakukan ritual, sudah diajak kita yakin, karena orang yang melakukan sesuatu tanpa satu keyakinan hanya akan berlabuh pada kesia-siaan, tuas pegel, tuas melakukan satu gerakan-gerakan yang hanya payah saja. Dungo syaratnya kan hati nggak boleh kosong, karena berdoa yang timbul daripada hati yang kosong, yang hati yang gak yakin, ya akan menemui pada ruang hampa saja. Wis ragu-ragu, jelas dari Gusti Allah, ana indadoni abdi bi, aku ini apa kata sangkaan hamba-hambaku. Makanya kalau sekarang kan dibentuk satu sugesti, dihadirkan rasa, kan gitu. Kalau belajar psikologi modern situ menata keyakinan ini, karena keyakinan yang sudah diformat di dalam itu akan menjadi satu rasa yang mengejawantah betul dalam kehidupan. Jadi kuncinya di situ, husnudzon. Makanya kita diajak bermujahadah supaya kita itu mempunyai akhlakul mahmudah, hatinya bersih, diantaranya bisa terbit dari hati kita adalah rasa husnudzon kepada Allah, husnudzon dalam sesama. Wong lek wis gak husnudzon ning koncone, buruk sangka,
pasti akan terjadi satu hal yang kemudian merenggangkan hubungan. Lahirlah satu kecurigaan. Kita berumah tangga nggak pernah yakin kepada pasangan, maka seluruh hamparan perjalanan bahtera rumah tangga yang dibangun hanya cekcok, hanya ketidakcocokan. Ribet wis, lek wis gak cocok ngene ku sering berantem, rezeki pun akan hilang. Maka kuncine harmonis ya percaya tadi itu. Lek nang menungso kuncine kesuksesan untuk hal-hal yang ukhrawi, diterimanya amal, diterimanya ibadah, husnudzon. Ya wis husnudzon ae lan nang Gusti Allah. Yakin ae wis nang Gusti Allah. Jangan pernah kita tanyakan. Karena itu yang menjadi satu mutiara. Tapi ya angel, karena di tengah perjalanan sering kita itu ragu. Apalagi sudah menghadapi rutinitas yang kalau dibaca seolah-olah tanpa hasil, pasti ragu kita. Muncul, masuk iya, itu godaannya. Makanya istiqomah dalam husnudzon itu juga sangat penting. Lek perlu ya diriadoi, dipasani aku cek iso husnudzon. Gak masani wiridane, masani aku cek iso husnudzon. Karena kalau dipasani riyadho tirakati husnudzon niku iso mancep ning jero dodo, ya semuanya pasti akan diraih. Karena keberhasilan kembali lagi adalah kepada husnudzon. Nggih. Saya baca sekarang Syekh Ibnu Athaillah Syakandari dalam satu hikmahnya mengatakan, in lam tuhsin donnaka bihi li ajli husni wasfihi, lamuno sira kabeh iku ora iso nyono apik marang Gusti Allah, yang mana sangkaan ini ketidakbisaan ini li ajli husni wasfihi, tidak bisa kita ini mempunyai sangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifat indah yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat indah Allah ini terkait dengan rububiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ilmu tauhid nggih jalaliyah, jamaliyah lan kamaliyah pun Gusti Allah. Allah statusnya itu adalah jalal. Napa jalal, Mbak? Keagungan. Yang agung hanya Allah, yang selain Allah enggak agung. Jamaliyah, indah. Kemudian kamaliyah dan sempurna. Itu sifat yang wajib melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat rububiyah daripada uluhiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Athaillah Syakandari, seandainya kita sebagai seorang manusia itu tidak bisa berbaik sangka kepada Allah karena sifat-sifat yang melekat pada rububiyah, uluhiyah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka alternatifnya beliau menyajikan satu harapan, fahasin donaka, maka hendaknya kita ini menurunkan lek wis gak iso sing kualitasnya model kaya ngono iku mang ya aja ado-ado lah. Lek gak iso biji 100 ya minimal 70 tah atau 80, jangan sampai kita ini angkanya 30. Itu kan target. Jadi kalau Ibnu Athaillah mengatakan illam tuhsin donaka bi ajli husni waswihi, kalau tidak bisa kita ini terkategori orang-orang yang mampu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena mata hati kita menyaksikan kemahindahan, kemahagungan dan kemahasyukuran Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah pribadi alternatif yang kedua, yaitu fahasin dzannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'aka. Hendaknya kita baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena keberadaan muamalahnya Allah. Dalam pengertian dalam kehidupan ini kita sudah diberi
berikan satu ni'am min isbahin ni'am, betapa banyak warna-warni kenikmatan yang sampun dipun paringaken dumateng kula panjenengan, atau wasyumulil fadli wal karami, kesempurnaan-kesempurnaan anugerah dan kemuliaan yang sudah dimahkotakan pada kehidupan kita sebagai seorang manusia. Ini kan sampun dipun paringi karena kita diijat, sampun dipun ciptakan. Ini kan peparingnya Allah. Sampai dijadikan dalam bayi pun Anda juga dipelihara sama Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan lahir dipun paringi anatomi tubuh yang sempurna. Telinganya bisa berfungsi, matanya bisa melihat, akalnya bisa berfungsi, kakinya bisa berjalan. Ini kan termasuk liwujudi muamalatihi ma'aka. Kita sudah disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan warna-warni anugerah, warna-warni kenikmatan yang tanpa kita minta sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup kita ditopang dengan muamalahnya Allah. Kita disediakan matahari, kita disediakan yang namanya gugusan bintang, ada gravitasi bumi, kita diberikan yang namanya hujan dan banyak hal, dan itu merupakan satu-satunya hal yang sangat nyata, bukan satu-satunya, adalah di antara beberapa hal yang sangat nyata bentuk penopangan Allah Subhanahu wa taala terhadap hidup kita, sehingga tanpa nikmat daripada Allah, tanpa fadl dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak bisa, karena hidup manusia tergantung daripada nikmat dan fadl daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sampai paring ambekan, lek wis gak diparingi ambekan, wa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun, wis entek kontrake, gak bisa dijaluk maneh, gak bisa. Kalaupun dalam cerita-cerita para sufi ada orang-orang yang meminta menunda kematian, itu ya memang bagian skenario kepada Allah. Contohnya Mbah Gusmi ketika dalam sekaratul maut, Mbah Kiai Ahmad Siddiq dijaluk nih Gusmi untuk penundaan. Itu pun cuma bergeser berapa. Ya artinya hidup ini tergantung dengan liwujudi muamalatihi ma'ak. Kan guys nggih. Jadi lek sampean gak iso ngrasakno, soalnya kadang-kadang yang menungso iki kan yo putus-putus, sinyal-sinyal kemarifatan kita putus-putus, gak bisa menyaksikan. Kalau orang yang sudah berada pada makom wahdatus syuhud, tanpa apapun saja sudah merasakan Allah, sifat-sifat keagungan sudah dirasakan, tidak butuh satu alasan, tidak perlu satu materi yang diwujudkan. Kalau tipikal yang kedua ini kan tipikal yang membutuhkan satu yang konkret, yang real, yang bisa diindra, sehingga kemudian dia itu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Selanjutnya kata Ibnu Athaillah Sakandani, fahal awadaka illa hasanan wal asdai ilaika minanan. Padahal yang terjadi dalam kehidupan ini, Allah senantiasa memberikan satu kebaikan kepada kita, dan semua yang ada dalam kehidupan dunia itu adalah merupakan anugerah minan, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya keadaan seburuk apapun, sepahit apapun, itu minan, bagian daripada pemberian Allah. Ya harus husnudzon, harus yakinlah. Mungkin Allah memang memperjalankan kita saat ini ya harus lagi parah-parahnya. Karena apa? Untuk mematangkan yang namanya kondisi kejiwaan, sehingga kita siap menyongsong pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau Nabi Adam alaihissalam ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk melakukan yang namanya kesalahan di surga, sehingga ada proses turun. Ini kan proses turun ini ya memang minat daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi di balik itu kan adalah Allah menyempurnakan ma'rifatnya Nabi Adam alaihis. Kalau dulu di surga ada yang namanya ma'rifat, ya ma'rifat ilahiyah saja, ya kenal Gusti Allah. Sehingga kemudian di bumi ada kewajiban taklif, ma'rifat taklifiyah. Sehingga kalau itu dikerjakan, buahnya adalah manusia menjadi khalifatullah fil ardh. Ya Rasulullah. Makanya kita harus ambil sisi baiknya. Oh, kalau kita hari ini terperosok, mungkin ada hal yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik itu. Nah, inilah makanya menurut keterangan ini yang ingin disajikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari itu ada satu fakta. Di dalam masalah husnudzon itu terklasifikasi terhadap qisma ini. Ada dua. Yang tadi itu, yang pertama orang-orang yang bisa berbaik sangka kepada Allah karena husni wasfihi, karena kemahaindahan, karena kemahagungan, dan karena kemahasempurnaan Allah adalah orang-orang yang khos, orang-orang yang khawas, orang-orang yang dipilih dan terpilih, orang-orang yang pinilih. Lewinginannya kan ngomong kekhosan seseorang itu bukan dalam tampilan fisik. Orang yang terpilih itu lahiriannya ya sama seperti kita, profesinya juga profesi-profesi yang manusiawi, ono sing makelaran, ada yang harus terpaksa berdagang gitu, dodolan ning ngarepe karya mitra, ada yang kemudian teknisi, ada yang utak-utak pabrik dan lain sebagainya. Itu kan tampilan-tampilan lahiriah, tetapi kekhususan adalah hatinya yang senantiasa terpelihara tidak berpaling kepada Allah. Ya berarti Mbak Jafar gosok sepatu tapi tetap hati ini nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi memang terkadang ada yang kebetulan orang-orang yang khas seperti itu, orang yang jadi ustadz, ono sing jadi kiai, ngasih pondok dan sebagainya. Tapi orang yang khusus itu enggak dibatasi untuk itu. Ini saya ulang-ulang, ini saya dekonstruksi karena selama ini ada anggapan-anggapan orang yang khusus itu ya teruntuk orang-orang yang kebetulan intim dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Padahal di balik itu semua banyak orang-orang khusus yang bertebaran di muka bumi dengan peran sosial yang berwarna-warni pula. Ono sing fotografer, bahkan banyak itu kalau kita lihat dalam dunia-dunia kewalian itu ada yang juga bekerja jadi waitress ya, ada yang akrab di klub-klub malam, ada yang jadi pengemis dan sebagainya. Tapi itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi menyanggah. Nah, jadi ada harapan Anda menjadi orang yang khusus ya. Ya siapa tahu Gus Tomi ya menjadi orang yang khusus indah Allah, kepasusi Gusti Allah. Nah, kan itu. Iya, tadi artis-artis yang khusus. Nah, ini. Itu orang-orang yang khos. Dan yang kedua adalah khusnudzonnya orang awam. Dia itu masih tergantung oleh keadaan, oleh pemberian-pemberian tadi itu. Padahal Allah kan sudah memberi. Allah ini sudah memberi loh, banyak banget, nggak bisa dikrus. Dan buatan Allah itu nggak bisa dinilai. Anda kaya mungkin, Anda kaya, kemudian urungnya kurang bangir disuntik tetap didelok ketoro. Gak wajar. Ayo sampean titeni wong sing melakukan suntik silikon dan sebagainya, kelihatan kok. Gak bisa alami. Sampai sekarang perempuan-perempuan yang
tajir-tajir sing jute oke. Operasi keperawanan. Ya apa vagina cek perawan mana 350 juta. Ya kan? Ya tetap saja lah, nggak bisa. Karena manusia punya sejarah. Manusia punya sejarah. Lewis tahu digawe, tahu digawe kan sejarahnya kan nggak bisa dibeli lagi orang-orang. Waktu kan fana. Mulane ben kan ada geger masalah cloning. Anda katakanlah kangen terhadap Soekarno, baru cloning orang yang persis sama dengan Soekarno, lahir ya mirip banget. Tapi kan nggak punya sejarahnya Soekarno yang dulu ini dilahirkan ketika perjuangan. Hari ini kan Soekarno sing lolo ini. Karena nggak punya sejarah manusia. Lah orang-orang awam, ya termasuk kita, termasuk saya ini adalah orang yang masih tergantung keadaan. Gelem syukur, lek ketok moto dikei duit, padahal nikmate Gusti Allah ya akeh. Sing dianggap rezeki, alhamdulillah oleh rezeki apa oleh duit, amplop dan sebagainya kan tidak. Padahal wasfihi sifatnya Gusti Allah yang sempurna sudah kita tidak mampu menatap. Karena apa? Yaitu bayang-bayang duniawi memeluk terhadap kehidupan kita yang penuh dengan keterbatasan. Ini ya. Jadi itu terserah Anda mengarah kepada mana. Tetapi harapannya di sini ya, harapan di sini itu Syekh Ibnu Athaillah Syakandari mengajak kita, memberikan motivasi sebagai murid rohani, tuhsina dzannaka bi mutlaqon. Kita menjalani hidup dan kehidupan ini hendaknya dengan husnudzon, dengan baik sangka kepada Allah secara mutlak. Entah itu ketika urusannya duniawiyah maupun ukhrawiyah lebih-lebih. Bahkan dikatakan oleh para ulama, saat yang tepat manusia husnudzon kepada Allah adalah sudah mendekati usia-usia tua. Kadang-kadang ini loh, memang psikologi kematian itu penting. Wong mesti wedi mati. Wedi mati. Apa yang terjadi nanti kita akan takut. Lah makanya ya cara yang terbaik ya husnudzon. Sudahlah. Yakin satu amal kita diterima sama Allah. Harus yakin lah. Meskipun kita penuh kekurangan, yakin. Karena apa? Di balik keterbatasan kita itu ada Rahman Rahimnya Allah. Wasfihinya Allah Subhanahu wa taala itu loh. Yakin husnudzon, makanya didoktrin terus. Diciptakan terus, disugesti terus. Saya husnudzon, yakin bahwasanya nanti adalah husnul betapapun compang-campingnya saya sebagai seorang manusia saat ini. Husnudzon, disugesti terus. Aku akan berhasil, itu kan akan menjadi satu kenyataan. Kalau dalam teori psikologi ada repetitive magic power. Abraham Maslow, saya dulu itu pernah menulis Abraham Maslow, yaitu yang digunakan. Kenapa orang dzikir diulang-ulang? Kenapa istiqomah itu harus perlu? Kenapa repetitive magic power? Sesuatu yang diulang-ulang terus-menerus akan memberikan satu efek yang sangat luar biasa. Itu teori saya. Teori saya ketika melakukan yang namanya penelitian sosial terhadap konsep dakwah Kanjeng Romo. Kenapa orang dzikir diulang-ulang? Mujahadah kok harus terus menerus? Ngaji kok harus istiqomah, nggak cukup hanya satu Selasa, tapi sebagai napas kehidupan. Karena repetitif magic power daripada teorinya Abraham Maslow. Ya ibaratnya orang mengetuk pintu. Sekali mungkin nggak dibuka, 2 kali nggak dibuka, 3 kali, 4 kali kesempatan dibuka ada karena sing turu ya berbeken. Nah, ini penting. Makanya dikatakan Ibnu Athaillah sini ayyuhal murid antuhsina dzannaka bi mutlaqon. Ayo saiki belajar husnudzon di dalam setiap dimensi dan ruang hidup kehidupan manusia, sehingga nyata dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang baik. Fi isolil manafi' wa daf'il mador, di dalam
menyampaikan kemanfaatan-kemanfaatan atau menolak yang namanya hal-hal yang buruk. Wa adami iltifati li ghairihi. Fa illam takdir ala husnudzon alladhi huwa maqamul khos fatalabbas bi maqamil am. Lek gak iso model sing nomor 1 mang, ya udahlah kita turunin. Enggak apa-apa lah kita husnudzonnya ala orang yang am, ya. Dan di sini dibedakan kata Ibnu Athaillah Sakandari, wa husnudzoni bihi liwasfihi. Husnudzon dengan cara-cara orang yang khusus yuntihu laka mahabbatahu wa sihhatal i'timadi wa tawakkul alaihi. Orang yang terklasifikasi dengan husnudzon yang pertama akan lahir dalam hatinya satu bentuk mahabbah dan benarnya di dalam iktimat, bersandar dan totalitas pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki lahir lek sampean ndel kemang. Terus kemudian wa husnudzonni bihi liwujudi muamalatihi ma'aka. Sedangkan kita ini husnudzon dengan tipikal yang nomor 2, orang-orang yang am, orang-orang yang tergantung liwujudi muamalatihi, sesuatu yang kasat mata dalam kehidupan dirinya, yuntiju laka syukra ni'matihi wa tasawwufa liwurudi fadlihi wa rahmatihi, akan melahirkan pribadi-pribadi yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan orang-orang yang senantiasa merindukan akan turunnya fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya hormati, maka pada akhir tahun 2020 ini yang mungkin besok itu akan hadir kepada kita satu cahaya baru 2021, ya, hendaknya kita senantiasa mengakhiri tahun ini yaitu dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling krusial dalam kehidupan manusia itu adalah finishingnya. Yang paling krusial, kita melakukan PDKT pada akhirnya disambal orang kan ngeri gitu. Kita bersungguh-sungguh di depan, berteman baik-baik, kita wakas melakukan sesuatu, tapi di tengah perjalanan kita mulai gontai, gak baik. Terlebih dalam kehidupan kita, apa artinya kita menjadi orang yang baik di remajanya, di dewasanya, tapi ketika meninggal kita menjadi orang yang suul, naudzubillah. Ya, jadi ini makanya adalah saat yang tepat, momentum yang tepat adalah bagaimana kita mengevaluasi yang namanya husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya alternatifnya kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa mahabbah dan selalu benar dan tepat di dalam bersandar dan pasrah kepada Allah Subhanahu. Minimal kita adalah menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya dan orang yang senantiasa rindu akan pemberian-pemberian fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk telaga istighfar 2020 mengalami satu peningkatan yang sangat luar biasa bagi saya sendiri. Kenapa? Istiqomah. Jika dibanding dengan tahun-tahun yang kemarin ketika saya masih di Darul Ilmi masih kedodoran, tapi sekarang sudah menjadi orang yang merdeka, insya Allah bisa istiqomah. Istiqomah saya lihat itu mulai keberadaan Mas Iwan. Ini kan termasuk liwujudi muamalatihi ini ya. Ya, kita jadi menggunakan satu keadaan itu sebagai satu alat untuk istiqomah. Kita gunakanlah mulai awal-awal Mas Iwan dulu sehingga enggak berhentinya pun pasca Ramadan cuman seminggu atau 2 minggu itu saja, 2 minggu ya. Jadi kita berharap meskipun tahun 2020 ini menjadi tahun yang kelabu secara universal ya, karena adanya pandemi, tetap kita ini diberikan oleh Allah. Kalau kemarin itu dengan adanya pandemi kita diberikan istiqomah untuk bisa bertatap muka, bermuajahah, bersama-sama bersimpu membaca hikmah-hikmahnya Ibnu Athaillah Sakandari, ini adalah merupakan tanda-tanda kita ini akan dijadikan orang yang husnul
khotimah. Amin Allahumma amin. Untuk doanya dipasrahkan kepada Gus Uji. Ayo Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna ya Allah min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa fitnatihim innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana wa sallim imanana wa taqdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna minadz zakirin, Allahumma ja'alna minasy syakirin, Allahumma ja'alna min ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Waalaikumsalam. Fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi farfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi rafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi rafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi wajadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi rafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.